Perkenalkan, nama saya Marcel Manuel Centuri dengan NIM 2554251035. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Kajian Komprehensif Sifat Fisika Kayu untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan. Pertama yaitu pengertian sifat fisika kayu, yang dimana sifat fisika kayu merupakan karakteristik alami kayu yang dapat diamati dan diukur tanpa mengubah susunan kimianya. Sifat ini menentukan kualitas, kekuatan, serta perilaku kayu selama proses pengelolaan maupun pemanfaatannya. Parameter utamanya kadar air, kerapatan, berat jenis, serta stabilitas dimensi atau penyusutan dan pengembangan. Lalu kadar air. Kadar air adalah jumlah air yang terkandung di dalam kayu. Kayu bersifat hygroskopis, yaitu dapat menyerap dan melepaskan air sesuai kondisi lingkungan. Jenis air pada kayu yaitu air bebas berada di rongga sel, air terikat berada pada dinding sel. Titik jenuh serat atau fiber saturation point berkisaran 25-30%, dan di bawah titik ini perubahan kadar air menyebabkan perubahan ukuran dan kekuatan kayu. Lalu kerapatan dan berat jenis. Kerapatan atau density menunjukkan massa kayu dalam setiap satuan volume. Semakin tinggi kerapatan, kayu semakin padat. Lalu kayu lebih kuat dan mampu menahan beban lebih besar. Berat jenis atau specific gravity. Perbandingan kerapatan kayu terhadap kerapatan air. Hubungannya dengan kualitas kayu yaitu berat jenis tinggi, yaitu kayu lebih kuat, lebih tahan terhadap beban, lebih awet dan stabil. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi berat jenis, umumnya semakin baik kualitas dan kekuatan. Stabilitas dimensi kayu. Yang pertama yaitu penyusutan dan pengembangan terjadi akibat perubahan kadar air di dalam kayu. Yang kedua itu penyusutan longitudinal 0,1 sampai 0,3%, radial 3-5%, tangensial 6-12%. Dampaknya retak, melengkung, memuntir. Lalu faktor yang mempengaruhi sifat fisika kayu. Yang pertama itu variasi radial kayu juvenil dan kayu dewasa. Yang kedua itu variasi aksial, pangkalan batang lebih padat, ujung batang lebih ringan. Yang ketiga itu kayu gubal dan teras. Kayu gubal memiliki kadar air lebih tinggi, kayu teras lebih stabil dan tahan terhadap organisme perusak. Lalu pemanfaatan dalam industri. Yang pertama itu pengeringan kayu atau kiln drying, mengurangi kadar air, mencegah retak dan melengkung. Yang kedua, produk kayu rekayasa yaitu cross laminated timber atau CLT. Yang kedua, laminated vinyl lumber atau LVL. Yang ketiga, glued laminated timber atau glulam. Yang ketiga yaitu modifikasi thermal. Yang pertama itu mengurangi sifat hygroskopis, yang kedua meningkatkan stabilitas dimensi dan lebih tahan terhadap pembusukan. Jadi kesimpulannya itu sifat fisika kayu terdiri atas kadar air, kerapatan, berat jenis, dan stabilitas dimensi. Karakteristik tersebut dipengaruhi oleh umur pohon, posisi batang, dan jenis kayu. Pemahaman sifat fisika membantu menghasilkan produk kayu yang lebih berkualitas sekaligus mendukung pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Sekian penjelasan saya mengenai PPT saya yang berjudul Kajian Komprehensif Sifat Fisika Kayu untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan. Terima kasih.